Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir kita membahas tentang takziah, hukumnya, dan bagaimana sunnahnya ketika bertakziah. Secara umum, takziah kemarin artinya apa? Memotivasi orang untuk sabar. Kemarin begitu. Jadi intinya takziah itu adalah bagaimana membawa situasi mereka yang mendapatkan musibah itu bisa sabar. Maka hukumnya sunnah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencontohkan, beliau juga bertakziah. Beliau bukan hanya bertakziah, tapi juga dalam bertakziah beliau mengajarkan doa-doa. Karena itu kalimat-kalimat yang beliau ucapkan itu sungguhnya isinya menguatkan orang yang mendapatkan musibah. Misalnya yang kemarin tempat kita bahas, Rasulullah SAW menyampaikan ketika bertakziah kepada keluarga yang memperoleh mendapat musibah, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Kalau diartikan, Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki
pemilik orang yang sekarang diambil nyawanya. Kalau orang itu diambil nyawanya, itu milik Allah. Oleh karena itu, yang diberikan oleh Allah itu juga miliknya. Maka setiap orang, segala sesuatu itu ada masanya. Hendaklah Anda sabar, hendaklah Anda banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemarin di antara ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang ditinggalkan, kepada keluarga yang ditinggalkan oleh mayit. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang ziarah kubur. Ziarah kubur. Ziaratul kuburi mustahabun lirijal. Untuk kaum laki-laki, ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu pernah saya larang kalian ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahlah. Fa innaha, karena ziarah kubur itu tuzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada awal Rasulullah SAW diutus ziarah kubur itu masih dilarang. Oleh beliau dilarang karena kebiasaan tradisi jahiliyah ketika ada orang mati, termasuk ketika ada di depan makam atau di depan kuburan, bahasa kita sekarang, di depan makbarah, tempat dikuburkannya seorang mayit, seorang jenazah, itu biasa orang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan ucapannya, yang diomongkan itu berlebihan. Kalau sudah dibahas sebelumnya ya, kalau dalam istilah Nabi SAW banyak yang niyahah, ya, meronta-ronta, meratap, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang tanpa tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu awalnya dilarang. Ya. Apalagi ketika mereka masih belum masuk Islam. Kemudian masuk Islam baru di awal. Kebiasaan lama belum bisa dihilangkan. Maka ketika ajaran agama Islam itu diterima, termasuk iman kepada keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadarnya, diajarkan kalimat-kalimat yang baik, ya,
tahu hukum-hukum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk berziarah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri itu ziarah juga ke kuburan daripada ibunda beliau Aminah. Dalam sebuah riwayat disebut An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu wa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'zantu rabbi an astaghfira laha falam yu'zan li wasta'zantuhu an azura qabraha fa'azina li fazuruha fa innaha tuzakkirul maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah ke kuburan, ke makam kalau sekarang ya, ibunda beliau Siti Aminah. Dan ketika beliau berziarah, beliau menangis dan membuat orang menangis. Jadi mungkin sebagian kalimat, sebagian ucapan, sebagian doa yang diucapkan oleh Nabi SAW saat beliau berziarah itu membuat orang lain juga ikut sedih. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, saya ini minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun kepada ibunda saya. Nah, ini juga mungkin yang membuat nangis itu ya. Saya minta izin kepada Allah, mohon ampun kepada ibunda saya. Falam yu'zan li, tapi saya tidak diberi izin. Wasta'zantuhu an azura qabraha, dan kemudian saya minta izin juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berziarah ke kuburnya ibunda saya. Fa'azinali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berziarah. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, fazuruha, ziarah kuburlah kalian. Fa innaha tuzakkirul maut, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan pada kematian. Masyaallah, rahimahullah. Riwayat ini kemudian melahirkan pemahaman yang berbeda ya. Ada yang berpendapat bahwa ibunda Nabi SAW
Aminah, termasuk ayah beliau Abdullah, itu masuk kategori orang kafir yang ya sebagai statusnya dengan statusnya sebagai orang kafir nanti tidak masuk surga tapi masuk neraka. Nah, di antara argumentasinya, hujahnya hadis ini tadi, riwayat ini, bahwa Nabi SAW minta kepada Allah, minta izin untuk memohonkan ampun kepada ibunda beliau, tapi tidak diizin. Tapi berziarah itu diizini. Ini yang pertama. Tapi yang kedua berbeda pendapatnya. Ada yang berpendapat bahwa sebelum datangnya Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah, maka sesungguhnya itu masuk kategori masa fatrah, gitu ya. Masa fatrah. Tentang masa fatrah itu misalnya bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 19. Coba dilihat di surat Al-Maidah ayat 19. Al-Maidah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang Yahudi, orang Nasrani kalau pada saat itu ya. Qad ja'akum rasuluna, sungguh sudah datang kepada kalian Rasul kami, yubayyinu lakum, yang Rasul itu menjelaskan kepada kalian ala fatratin minar rusul, pada saat Rasul-Rasul itu terputus masa diutusnya, supaya kalian antakulu ma ja'ana min basyir wa nadhir, supaya kalian tidak berkata tidak ada seorang rasul pun yang memberi kabar gembira atau memberikan peringatan kepada kami. Faqad ja'akum basyir wa nadhir, sungguh betul-betul sudah datang kepada kalian seorang pemberi kabar gembira, ya, dan pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir,
dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi antara satu nabi dengan nabi yang lain, rasul dengan rasul yang lain itu kalau dalam periode tertentu itu tidak ada, ya, itu disebut dengan masa fatrah, masa putus. Ya, kalau masa fatrah itu harusnya tidak kena hukum, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat An-Nahl misalnya ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sungguh benar-benar sudah kami utus, kata Allah, pada setiap umat ada seorang rasul. Nah, kalau di kalangan Bani Israel, di kalangan orang Yahudi Nasrani sudah ada. Ya, mereka itu selama belum turun nabi berikutnya, ya mereka tetap berpegang kepada kitab yang sebelumnya. Masalahnya di Arab, di Jazirah Arab, di tengah-tengah masyarakat Quraisy, sejak masanya Nabi Ibrahim, kemudian meninggalkan anaknya Nabi Ismail, ya, Ismail masih bayi di kota Mekah bersama ibunda beliau Siti Hajar. Setelah itu tidak turun nabi-nabi atau tidak disebut ada nabi-nabi. Maka ada yang berpendapat kondisi orang jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, ya, itu ada pada masa fatrah, masa terputus. Oleh karena itu harusnya tidak terkena hukum Allah Subhanahu wa taala. Wong gak ono. Sama dengan pertanyaan, kalau ada yang bertanya gimana ya hukumnya kalau ada orang suku pedalaman gak kenal sama sekali, gak masuk sama sekali dakwah agama Islam. Misalnya, saya nggak tahu apakah ada daerah yang Islam belum masuk di sana dakwahnya. Tapi kalau ada pertanyaan begitu terus, ya Allah, itulah yang disebut dengan masa fatrah. Ya, saya bukan penjelajah. Ya, sepanjang pengetahuan kita, semua wilayah sudah pernah dimasuki dakwah Islam. Pertanyaannya, apakah betul-betul seperti itu? Atau jangan-jangan masih ada yang belum dimasuki oleh dakwah Islam, baik itu secara langsung fisik maupun melalui media, melalui tahu kan ya? Amin bro. Caranya yang mau di Jambi kan anak suku anak dalam. Apakah pernah alumni pondok atau pernahkah ada yang masuk sana? Kalau pernah masuk di sana misalnya tahun 80-an, bagaimana tahun-tahun sebelumnya? Oh nggak tahu. Nek sakniki sekitar kita, oke, sudah tahu semua lewat media, lewat macam-macam, lewat itu nggak bisa disebut masa fatrah. Tapi kalau betul-betul terisolir, ya tahu. Lu mosok gak tahu roh nabi kok mari ngono kok dihukum. Iya itu. Ya. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya. Wa maka Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Oh, itu bab yang lain, mohon maaf. Ya.
Jadi di bab yang lain juga begitu. Ketika ada Rasulullah SAW, Allah tidak akan menyiksa. Ketika orang mau beristighfar, orang tidak akan menyiksa. Lah iki gak ro carane istighfar ya udah. Wong gak tau ro aku. Itulah yang disebut dengan masa fatrah menurut sebagian pendapat. Sehingga ada yang berpendapat Nabi ibunda Nabi, ayahanda beliau, termasuk misalnya Abdul Muthalib, itu masuk masa fatrah. Tapi kalau menurut yang kita baca tadi, Rasulullah SAW mengatakan, saya pernah minta izin memohonkan ampun ibu saya, beristighfar untuk ibu saya tidak diizinkan. Tapi saya minta izin untuk berziarah, saya diizinkan. Oleh karena itu ziarahlah kalian, gitu ya. Itu mengingatkan kalian kepada mati. Nah, yang begini-begini itulah kalau ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, maka dikembalikan kepada Allah SWT. Pendapat biar kita mengikuti apa yang ada di sini. Rasulullah SAW mengatakan, saya pernah memohonkan ampun, minta izin memohonkan ampun, saya tidak diizini. Sudah selesai di situ saja. Tapi ada juga yang pendapat kedua tadi itu boleh menjadi bahan pemikiran kita. Ya Allah, kok gak tahu belas seru, mosok moro-moro dihukum. Kan gitu ya. Nah, sementara kita tidak tahu pasti apakah di Mekah misalnya tidak turun nabi sama sekali. Karena tidak semua nabi diceritakan oleh Allah. Tidak semua rasul diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Nah, disitulah kalau sudah mentok kita kembalikan kepada Allah. Pun itu urusan Gusti Allah. Masalah ibunda Nabi, ayahanda beliau itu masuk surga, masuk neraka dan sebagainya, foto-foto gak jelas. Yang jelas Nabi memohonkan ampun untuk ibunda beliau tidak diizini, sudah selesai. Jadi, kalau mau ada pendapat yang lain, kekeh ya sudah, kembalikan kepada Allah SWT. Begitu tentang ini ya, tentang riwayat tadi ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Walima kana al-maqsud min az-ziyarah at-tadhakkur wal i'tibar, jaza ziyarat qubur al-kafarah li hadzal ma'na nafsu. Nah, ini pendapat kata Said Sabiq, karena maksud ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian, untuk mengambil pelajaran, maka ziarah ke makamnya orang-orang kafir juga boleh-boleh saja. Ya. Bukan karena mereka itu kafir. Nek wis jadi jenazah tetaplah mayit. Maka maksud untuk mengingat kematian itu di mana saja, termasuk ziarah makam orang-orang fa in kanu zalimina wa akhadhahumullahu bi dhulmihim ustuhibbal buka wa izharul iftiqar ila Allah indal mururi bi kuburihim wa bi masari'ihim. Maka kalau orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim, bahkan mereka itu dihukum oleh Allah dengan sebab kezaliman mereka, disunnahkan pula bahkan berziarah dengan menangis, menunjukkan betapa kita itu membutuhkan Allah, khususnya ketika lewat ke makam-makam mereka. Nah, ziarah yang dicontohkan Nabi SAW kan tidak sampai masuk area pemakaman, hubung ngarepe makam, betul begitu. Ya
sekedar lewat dan berhenti sebentar ketika melewati makam. Niku ziarah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nanti ziarah dalam pemahaman dan dalam praktek orang Indonesia kita lagi. Ya, lungguh situ ya. Nang omahe bolone dewi-dewi, jenazah itu adalah kerabatnya, mbahnya, ibunya, bapaknya gitu. Kalau Nabi SAW nggak begitu, cukup ketika melewati makam berhenti sebentar berdoa. Itulah ziarah. Itulah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Saniki wong rata-rata kurang puas, kurang dosa. Perlu kurang digawano. Tapi ana manfaate wong dodol kembang akhirnya. Iku mengurangi pengangguran. Nggih. Dari sisi itu. Wah, tapi gara-gara niku wong itu tambah nemen niku. Baik. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat pernah itu, ya, pernah melewati makam, kuburan, apalagi tempat kematian satu bangsa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya bangsa atau kaum Tsamud. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi yakni lamma wasalul hajra diyar Tsamud la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu baqin fa in lam takunu baqin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum Tsamud niku kaumnya Nabi Saleh, ya. Di Jazirah Arab, tepatnya kurang lebih kalau sekarang itu di negeri Hijaz. Hijaz itu insya Allah kalau sekarang ya dekat dengan Riyadh gitu ya, dekat dengan Riyadh. Riyadh itu ibu kota Saudi ya, ibu kota Saudi. Ketika lewat di sana Rasulullah SAW dan para sahabat, jadi negeri Tsamud itu, kaum Tsamud itu punya keahlian bisa memahat batu. Jadi omahe itu ya gunung itu dipahat, dibentuk di rumah. Terus mboten umum kuate. Kalau kita kan batu ditotok. Nah ini wonten gunung dipahat. Karena gunung dipahat, ya rumahnya adalah ya gunung itu. Batunya besar-besar. Jadi nang kono nek watu gak sing cilik. Kalau di sini umpama ada batu besar, ya tertanam dalam ya di sini. Ada lah pasti. Kalau di sana kan enggak, gunung itu di sini kan watu aja, tumpuan watu nodok, gitu kan. Maka ketika lewat di sana, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, janganlah kalian masuk ke wilayah, ke situs kalau bahasa sekarang, ke rumah yang ditinggalkan atau bekas rumahnya kaum Tsamud, kecuali sampean nek tutuk jero iku iso nangis. Maksudnya mengingat kematian, mengingat akhirat, mengingat dosa-dosa, ya, dan karena itu menangis.
Nek sampean mlebu kayak tapi kena ruruan. Ya. Ziarah hanya untuk ya mengetahui gitu dok, sekarang usah mlebu. Ya. Fa'ilam takunu bahkina, maka jika kalian itu tidak bisa nangis, fala tadkhulu alaihim, jangan masuk ke sana. La yusibukum ma asabahum, supaya yang menimpa mereka tidak menimpa kalian. Nah, gitu kata Rasulullah SAW. Jadi misalnya datang mriki teng pundi nggih? Ziarah kula teng pundi? Oh, betul wali songo kan orang Islam. Gunung Kawi itu kan tenang kok. Misalnya yang beri nggak karena nak ini situ saya mau apa termasuk nang Borobudur barang ini ya? Ya, nang Borobudur. Tapi kalau saya mau di Borobudur itu Nabi Sulaiman, kota yang masuk kota Sleman, makanya Nabi Sulaiman kotanya kota Sleman. Artinya tadi itu sebelumnya kan disebut berziarah ke makamnya orang kafir pun boleh, asal tujuannya adalah mengingat kematian, ya, mengingat dosa dan kesalahan, mengingat akhirat. Nah, hanya kayak rekreasi, tak usah melepuh, timbangi musibah yang diberikan Allah kepada mereka menimpa kalian juga. Itu kata Rasulullah SAW. Nanti bolehkah? Boleh, tapi di briefing disi, nek ngejak rombongan. Iki gak digawe guyon ya. Ini dipakai untuk mengingat kematian. Baik, itu tentang ziarah ya. Nah, sekarang sifatus ziarah, cara ziarah kubur. Idza wasala zair ilal qabri istaqbala wajhal mayyit wa sallama alaihi wa da'a lahu wa qad jaa'a fi dzalika an Buraidata qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabiri ay yaqula qailuhum assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum furutuna wa nahnu lakum taba'un wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Atau dalam redaksi yang lain beliau mengajarkan hadis dari Ibnu Abbas, Nabi SAW marra bi kuburil Madinah fa aqbala alaihim biwajhihi faqala assalamu alaikum ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asari. Artinya kurang lebih sama ya. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian masuk atau kalau kalian berziarah di satu kuburan, hendaklah kalian ucapkan assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Assalamualaikum penduduk kuburan, orang iman, orang Islam. Inna insyaallahu bikum lahikun. Padha ae awak dhewe ya kate nyusul rene kan gitu.
antum furutuna wa nahnu lakum tabaun. Sampean disii awak dhewe nututi. Oleh karena itu wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah supaya kita semua itu dimaafkan oleh Allah. Nah, gitu. Pun dungane ngono tok mawon. Cara sing diajarkan oleh Nabi SAW boleh, bahasa yang gampang buat kita juga boleh. Kalau dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW melewati kuburan Madinah, beliau menghadap ke arah kuburan, kemudian beliau menyapa, sama Assalamualaikum. Kalau yang di atas tadi ahlal diyar, kalau yang ini ahlal kubur. Berdoa Assalamualaikum penduduk kuburan mriki. Kalau yang kedua ini langsung singkat, yaghfirullahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Antum salafuna wa nahnu asar. Sampean itu disi awak dhewe nututi. Itu saja. Itu cara berziarah. Baik, kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang cara ziarah kubur sama, berbeda-beda, tapi isinya sama. Jadi ada beberapa redaksi, ya, isinya hakikatnya sama. Mengucapkan salam, menyampaikan bahwa kita semua juga akan meninggal dunia. Baik. Dan caranya cukup itu, ziarah. Cuma kadang-kadang kita itu akhirnya ada pada dua kutub ekstrim. Sing siji kadung ziarah ben kemis misalnya, terus mantun niku nggih suwe ngedep satu makam tok, kirangan ditambahin apa mana, wis macam-macam. Yo ngaji nang ngono yo macam-macam ya. Nah, sebagian gak belas niku soalnya liwat tok ambek ndonga iku dikira dudu ziarah, dadi wis timbangane wis gak usah belas. Kalau yang diajarkan oleh Nabi SAW, leren dulu, mek ngucapno salam gak sampai sak menit, mboten sampai sak menit, leren ngedep kuburan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin al muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum furutuna, ya, wa nahnu lakum tabaun. Ya, ngono tok asline. Ya kan? Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ngono tok asline. Jadi kalimatnya yang agak panjang tadi. Assalamualaikum penduduk makam sini, ya. Kaum mukminin, kaum muslimin, insyaallah kami semua akan nyusul kalian. Sampean di sini kami nututi. Ya. Kami mohon kepada Allah untuk kita semua mudah-mudahan mendapatkan maaf, ampunan. Selesai bermantu. Gak sampai sak menit. Cuma nang mriki ya lek kurang setengah jam ya kurang ziarah, minimal setengah jam. Ini ya. Mlebu nggawa kurang nggawa kembang kasih ya. Itu ya. Caranya cukup begitu. Oleh karena itu, kata Said Sabiq, amma ma yaf'alu
yaf'aluhu ba'du man la ilma lahu min at-tamassuh bil adriha wa taqbiluha wa tawaf hawlaha fa huwa min al-bid'il munkarati allati yajibu ijtinabuha wa yahrumu fi'luha fa inna zalika khassun bil Ka'bah zadaha Allahu syarafan wa la yuqasu 'alaiha qabra nabiyyin wa la tariqi waliyyin wal khairu kulluhu fil ittiba' wa syarru kulluhu fil ibtida'. Kata Said Sabiq, adapun yang dilakukan oleh sebagian orang sing kurang ilmu ini nopo gosok-gosok ya, menciumi kuburan, tawaf di sekitarnya, itu termasuk bid'ah yang mungkar yang harusnya dihindari, yang hukum mengerjakannya haram. Karena menciumi tempat, menciumi ini kan kuburan ya, menggosok digosok sampai nopo mawon itu semua itu harusnya khusus untuk Ka'bah. Ya termasuk kalau di sana itu kan di kuburannya di makamnya Nabi itu ya. Di Raudhah itu jadi baca. Nah jadi baca ini kan bisa dokumentasi itu diputui gitu. Nah, gitu ya. Begitu. Ya ada orang yang berlebihan itu ya, berlebihan. Nah kalau begitu ya sudahlah, kata Said Sabiq, Ka'bah itu tidak bisa dibandingkan bahkan dengan kuburannya para nabi kalau bandingannya gitu ya. Apa mana cuma sekedar wali gitu ya. Nabi ya gak banding dengan Ka'bah pokoknya. Oleh karena itu sing selamat wal khairu kulluhu fil ittiba. Sing selamat itu ya kita ikuti Nabi saja. Sudah sing selamat. Pasti di sini ada yang punya hujah, membawa dalil, membawa alasan, argumentasi. Mesti beto pendapat itu gak mungkin gak ada alasan, mesti ada alasan. Tapi bagi kita gampang, wis kene yang dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabatnya, itulah yang kita ikuti. Ya, sing gampang kita keluar daripada perselisihan, ikuti saja. Bagaimana Nabi ketika ziarah? Ketika ziarah, ya tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal mu'minina wal muslimin. Wa inna bikum insyaallah bikum lahiqun. Ya. Antum furutuna wa nahnu lakum tawa. Ya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kalau susah pakai bahasa Indonesia boleh. Gitu ya. Baik, itu tentang jarak. Ya. Ibnul Qayyim dalam hal ini mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zara al-qubur yazuruha lid-du'a li ahliha wa tarahhumu 'alaihim wal istighfaru lahum fa'abal musyrikuna illa du'a al-mayyit wal iqsam Allah bihi wa su'aluhul hawaij wal isti'anah bihi wat tawajjuh ilaihi bi aksi hadihi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Ibnul Qayyim, Nabi SAW kalau ziarah kubur itu hanya untuk mendoakan penduduk kuburan, ya, untuk menyapa mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Sementara kalau orang-orang musyrik biasanya itu kalau ziarah tidak lain tujuannya adalah minta-minta, ya, jaluk-jaluk, yang semuanya itu berbeda, berlawanan dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau Nabi SAW, bagaimana semua aktivitas termasuk ziarah itu adalah aktivitas yang bisa berbuat yang baik kepada mayit, bukan jaluk. Berbuat yang baik kepada mayit itu adalah mendoakan. Sementara kalau orang musyrik, ya, biasanya justru mengarah kepada untuk kepentingannya sendiri, ya. Karena itu yang bisa kita lakukan, ikuti saja petunjuknya Nabi SAW. Itu tentang ziarah. Bagaimana kalau kaum perempuan? Ziaratul nisa, rakhasa Malik wa ba'dul ahnaf wa riwayatun an Ahmad wa aktsarul ulama fi ziyaratin nisa lil qubur. Li hadithi Aisyah, kaifa qul lahum ya Rasulullah ay inda ziyaratiha lil qubur wa qad taqaddama an Abdillah bin Abi Mulaika anna Aisyah akbarat zata yawmin minal maqabir faqultu ya ummul mu'minin min aina aqbalt? Qalat min qabri akhi Abdurrahman. Faqultu laha alaysa kana naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil qubur? Qalat na'am kana naha an ziyaratil qubur thumma amara bi ziyaratiha. Rawahu al-Hakim wal Baihaqi wa qala tafarrada bihi Bustam bin Muslim al-Basri wa qala Zahabi sahihun. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan juga mazhab Malik, Imam Malik, termasuk banyak ulama itu membolehkan kaum perempuan ziarah kubur karena itu pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang pernah datang ke kuburan saudaranya namanya Abdurrahman. Meskipun diprotes, meskipun ditanya oleh salah seorang, wahai ummul mukminin, sampean datang dari mana? Min aina aqbalti? Qalat min qabri akhi Abdurrahman, dari kuburan saudara saya Abdurrahman. Maka ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, alaisa kana naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur? Bukankah Rasulullah SAW itu melarang orang untuk ziarah kubur? Aisyah menjawab, na'am kana naha an ziyaratil kubur. Dulu memang beliau melarang ziarah kubur, summa amara bi ziyaratiha, kemudian beliau juga setelah itu memerintahkannya. Pernah juga ada seorang perempuan, hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang perempuan rupanya sedang menangis di kuburan anaknya yang meninggal. Rasulullah SAW marra bi imra'atin 'inda qabrin tabki ala sabiyin laha faqala laha ittaqillah wasbiri. Rasulullah SAW pernah melewati ada perempuan sedang berada
di pinggir kuburan anaknya yang sudah meninggal. Rasulullah SAW berkata kepada perempuan tersebut, orang itu menangis. Rasulullah mengatakan ittaqillah wasbiri, sampai bertakwa kepada Allah dan sabarlah. Itu kan saja omongan biasa ya. Pesan yang umum lah, menyatakan bela sungkawa. Tapi perempuan tadi menjawab, wa ma tubali bi musibati, sampean iku mosok susahku. Jadi sampean sing sabar, takwa kepada Allah. Sampean mosok iso ngerti susah. Wa ma tubali bi musibati. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW ngalih. Maka ketika Rasulullah SAW sudah pergi, perempuan tadi diberitahu, innahu Rasulullah SAW sing ngandani sampean iku nabi. Lah zaman biyen niku masih sahabat kudu mesti ketemu nabi. Ya, maksudnya tidak selalu kok langsung diketahui Nabi SAW. Engko rorone ya kayak ngeten iki yo kayak maka kemudian perempuan tadi akhirnya fa'akhadhaha mislal maut fa'atat bawahu. Iku wong iku koyo kagete nemen. Akhirnya kudu nemoni Nabi di rumahnya beliau. Ya. Dan ketika ketemu beliau akhirnya disapa oleh perempuan tadi, ya Rasulullah lam ma'rif, wahai Rasulullah kula niku dereng semerap sampean. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan inna sabru 'inda sadmatil ula, sabar itu memang. Kalau dalam riwayat yang lain ketika ketemu, wahai Rasulullah kula dereng kenal sampean, pun sak makin kula sabar. Kata Rasulullah SAW, inna sabru 'inda sadmatil ula. Nek ngomong sabar ya sakjane ya mangi. Saiki wis dudu sabar maneh. Baik, maka dari situ diambillah pendapat bahwa berziarah kubur, termasuk tadi yang contoh ini datang ke kuburan anak kecil yang datang, itu boleh saja, gitu ya. Yang penting itu adalah bisa mengingatkan kita kepada kematian dan menjadi pelajaran. Itu. Kalau contohnya Rasulullah SAW ya sudah cukup di depan ini ya kuburan, di depan makam kalau bahasa kita cukup itu. Tapi beberapa prakteknya Aisyah radhiyallahu anha terus itu satu-satu. Makanya debat tentang apa sarane ziarah kubur itu kan hari ini. Yang penting adalah tujuannya untuk mengingatkan kepada kematian. Kalau tujuannya sudah lain daripada itu, salah jelas gitu ya. Gitu ya. Mengingat kematian, memohonkan ampun. Sudah dua itu tujuannya. Ya, kalau untuk yang diziarahi memohonkan ampun. Kalau untuk diri sendiri mengingat kematian. Sudah, itulah tujuannya. Tujuan liar-liar seperti itu. Termasuk tadi tujuannya rekreasi dok, melewati kan gitu ya. Gitu ya. Itu salah. Baik. Saya kira demikian pembahasan kita. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana amal apa saja yang bisa masih nyambung manfaatnya kepada mayit atau jenazah orang yang sudah meninggal di pertemuan akan datang. Aku qouli hadza Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.